Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Langsung saja perkenalkan, nama saya adalah Suparman, mahasiswa pasca sarjana angkatan yang kelima. Untuk kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk melakukan referensi dari sebuah buku yang merupakan tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Bunyanul. Pada kesempatan hari ini, saya mau melakukan referensi dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Dede Rahmat Hidayat MPSI dan Bapak Hendy MPD. Judul buku di sini adalah Bimbingan Konseling Kesehatan Mental di Sekolah. Di dalam buku ini yang ditulis oleh Bapak Dr. Dede Rahmat dan Bapak Hendy ini memuat beberapa hal. Di antaranya adalah memuat etika seorang konselor ketika memberikan layanan kepada konseli di sekolah. Bahwa seorang konselor harus profesional di dalam melakukan layanan untuk memberikan konseling kepada konseli. Seorang konselor harus dituntut profesional, di antaranya adalah harus senantiasa memegang sebenarnya asas yang ada itu ada 11 asas. Seorang konselor itu ada 11 asas, tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah tentang asas kerahasiaan yang memang merupakan kunci dari keberhasilan seorang konselor dalam melakukan konseling. Sebab jika tidak bisa memegang asas kerahasiaan ini, artinya seorang konselor itu mengumbar-umbar apa yang menjadi permasalahan dari seorang konseli, tentu ini akan menghilangkan rasa percaya dari konseli kepada konselor, yang ujung-ujungnya ketika terjadi konselor atau ketika terjadi konseling, yang terjadi adalah konseli tidak akan bercerita tentang sesuatu hal yang menjadi permasalahan dia secara terbuka dan secara sukarela. Ini yang paling pokok. Nah, kemudian di dalam melakukan dalam melakukan konseling, maksud saya, mohon maaf, di dalam melakukan konseling, seorang konselor harus objektif, artinya tidak boleh memandang dia beragama apa, atau dia anak orang miskin atau orang kaya, atau dia anak pandai atau tidak. Tidak boleh seperti itu. Nah, di dalam buku ini memuat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh konseli ketika berada di sekolah. Yang ini terkait dengan kondisi mentalitas dari seorang konseli. Jika mentalitasnya itu sakit atau kurang sehat, maka yang terjadi pada seorang konseli ketika mengikuti proses PKBM atau proses belajar mengajar itu akan terhambat. Nah, di antaranya yang menjadi penyakit atau kesehatan mental yang terganggu di dalam buku ini ditulis adalah 1. Konseli itu susah untuk belajar. Sebenarnya kesusahan untuk belajar ini sebenarnya merupakan imbas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Disinilah tugas seorang konselor untuk memberikan konseling sehingga bagi konseli permasalahan yang dihadapi itu bisa perlahan-lahan bisa hilang, kemudian konseli bisa melakukan aktivitas KBM dengan baik. Kemudian kesehatan mental yang terjadi pada seorang konseli berikutnya adalah tentang perilaku tidak disiplin. Nah, perilaku tidak disiplin yang terjadi pada seorang konseli di sekolah ini pun merupakan sebuah sakitnya mental. Nah, ini yang terjadi. Meskipun sakitnya mental itu tidak lantas membuat konseli ini menjadi gila atau bagaimana, tetapi inilah yang harus di konseling agar konseli kembali ke jalan yang seharusnya, menjadi anak yang disiplin, belajar dengan baik dan benar. Kemudian di bab terakhir bahwa buku ini memberi
memberikan pencerahan atau arahan kepada konselor ketika selesai melakukan konseling kepada konseli. Ketika konseli mempunyai masalah, kemudian sudah dilakukan konseling, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh konseli ini tidak selesai, maka di buku ini disampaikan bahwa seorang konselor harus melakukan referral atau alih tangan kasus. Sebab seorang konselor bukanlah orang yang mampu segalanya. Nah, untuk melakukan alih tangan kasus atau referral ini, konselor harus memberikan data dan memilih orang yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Contohnya, ketika seorang konseli kesulitan belajar, ternyata permasalahannya konseli itu sering mengkonsumsi narkoba misalnya, maka ketika di konseling tidak ada perubahan, hendaklah konselor itu kemudian melakukan referral alih tangan kasus. Dalam hal ini diberikan atau dialih tangan kasuskan kepada pihak-pihak yang lebih profesional terkait dengan masalah narkoba, penyalahgunaan narkoba. Bisa kepada pihak kepolisian, bisa kepada BNN, dan lain sebagainya. Nah, inilah secara ringkas referensi dari buku ini yang bisa kami lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.